Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Gavina Mantali, NIM 1011422 Fakultas Hukum Universitas Negeri Gorontalo. Di kesempatan kali ini saya akan mempresentasikan tugas saya mengenai permohonan pengujian undang-undang kepada yang terhormat Ketua Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia di Jakarta Pusat perihal permohonan pengujian Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 01 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara. Adapun legal standing dan kepentingan konstitusional pemohon, yaitu satu, bahwa pasal 51 ayat 1 Undang-Undang MK menyatakan pemohon adalah pihak yang menganggap hak dan atau kewenangan konstitusionalnya dirugikan oleh berlakunya undang-undang, yaitu A. Perorangan warga negara Indonesia, B. Kesatuan masyarakat hukum adat sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip negara kesatuan Republik Indonesia yang diatur dalam undang-undang. Bagian C. Badan hukum publik atau privat, atau D. Lembaga negara. Yang kedua, bahwa sejak putusan nomor 006/PUU-3/2005 Mahkamah Konstitusi telah menentukan 5 syarat adanya kerugian konstitusional sebagaimana dimaksud dalam pasal 51 ayat 1 Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011 sebagai berikut. Poin A, harus ada hak konstitusional pemohon yang diberikan oleh Undang-Undang 1945. Poin B, hak konstitusional tersebut dianggap dirugikan dan berlakunya suatu undang-undang. Poin C, kerugian hak konstitusional tersebut bersifat spesifik dan aktual atau setidak-tidaknya bersifat potensial yang menurut penalaran yang wajar dapat dipastikan akan terjadi. Bagian D, ada hubungan sebab akibat kausal atau kausal verban antara kerugian hak konstitusional dengan undang-undang yang dimohonkan pengujian. Adapun bagian 1, yaitu pemerintah pusat memberikan pinjaman atau hibah kepada pemerintah daerah, badan usaha atau badan usaha milik negara, badan usaha milik daerah sesuai dengan tercantum ditetapkan dalam undang-undang tentang APBN. Bagian 2, pemerintah pusat dapat memberikan pinjaman atau hibah kepada lembaga asing sesuai dengan yang tercantum ditetapkan dalam undang-undang tentang APBN. Bagian 3, tata cara pemberian pinjaman atau hibah sebagaimana dimaksud pada ayat 1 dan ayat 2 diatur dengan peraturan pemerintah. Adapun alasan pemohon, yang pertama, dugaan pelanggaran hak konstitusional, pemohon bisa berargumen bahwa ketentuan tertentu dalam pasal 33 melanggar hak konstitusional mereka. Misalnya, jika mereka percaya kontrol negara atau industri atau sumber daya tertentu secara berlebihan membatasi kebebasan ekonomi mereka, maka dapat mengutip pasal 27 ayat 1 dan 2 Undang-Undang 1945 yang menjamin hak untuk bekerja dan membentuk koperasi. Bagian 2, kontradiksi dengan tujuan ekonomi nasional. Pemohon mungkin berpendapat bahwa interpretasi atau implementasi pasal 33 saat ini menghambat pencapaian tujuan ekonomi nasional Indonesia. Mereka dapat berargumen bahwa pembatasan tertentu terhadap keterlibatan pihak swasta menghalangi pertumbuhan ekonomi, inovasi, dan penciptaan lapangan kerja. Bagian 3, ketidaksesuaian dengan kewajiban internasional. Jika pemohon percaya bahwa pasal 33 bertentangan dengan komitmen internasional Indonesia seperti perjanjian investasi atau perjanjian perdagangan, mereka dapat mengajukannya sebagai alasan gugatan. Mereka mungkin berargumen bahwa ketentuan pasal tersebut menciptakan ketidakadilan bagi investor asing atau membatasi aliran bebas barang dan jasa. Yang keempat, ketidakkonsistenan dalam penerapan atau penegakan. Pemohon bisa menuduh bahwa penerapan atau penegakan pasal 33 tidak konsisten atau diskriminatif yang mengarah pada perlakuan tidak adil terhadap bisnis atau individu tertentu. Mereka mungkin memberikan bukti pelaksanaan yang selektif atau interpretasi sewenang-wenang terhadap ketentuan pasal tersebut. Adapun petitumnya itu, satu, bahwa Mahkamah Konstitusi berdasarkan ketentuan pasal 24 ayat 2 perubahan ketiga Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 yang menyatakan bahwa kekuasaan kehakiman dilakukan oleh sebuah Mahkamah Agung dan badan peradilan yang di bawahnya serta oleh sebuah Mahkamah Konstitusi memiliki hak dan kewenangan untuk melakukan pengujian terhadap undang-undang dasar. Bagian kedua, hukum legal standing dan kepentingan konstitusional pemohon. Satu,
berdasarkan pasal 51 ayat 1 Undang-Undang Mahkamah Konstitusi, pemohon sebagai perorangan warga negara Indonesia memiliki hak untuk mengajukan permohonan pengujian undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar 1945. Yang kedua, bahwa Mahkamah Konstitusi telah menetapkan 5 syarat adanya kerugian konstitusional sebagaimana dimaksud dalam pasal 51 ayat 1 Undang-Undang Mahkamah Konstitusi, termasuk adanya hubungan sebab akibat antara kerugian hak konstitusional dengan undang-undang yang dimohonkan pengujian. Yang ketiga, bahwa pemohon telah mengajukan permohonan pengujian Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang perbendaharaan negara, khususnya pada pasal 33 yang berkaitan dengan pemberian pinjaman atau hibah oleh pemerintah pusat kepada pemerintah daerah atau badan usaha milik negara atau badan usaha milik daerah dan lembaga asing sesuai dengan peraturan yang ditetapkan dalam Undang-Undang tentang APBN. Maka kami memohon kepada Mahkamah Konstitusi untuk memeriksa dan mengadili permohonan ini, serta memutuskan apakah Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang perbendaharaan negara sesuai dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945, terutama dalam hal perlindungan hak-hak konstitusional dan prinsip-prinsip keadilan dalam penyelenggaraan keuangan negara. Demikian permohonan ini kami sampaikan dengan harapan agar dapat dipertimbangkan dan diproses sesuai dengan hukum yang berlaku.